Saudara-saudara, saya mau berkhotbah tentang the power of love. Kekuatan kasih sayang itu luar biasa. Saya harus memulai dengan ini. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas cintamu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas cintamu. 1, 2, 3. Mungkin lebih baik untuk personal. Kualitas hidupku ditentukan oleh kualitas cintaku. 1, 2, 3. Setuju enggak kira-kira? Amin. Anda bahagia atau tidak, sehat atau tidak, berhasil atau tidak, merasakan damai sejahtera atau tidak, tergantung dari pemahaman kita dan penghayatan kita akan kasih. Bahkan saudara-saudara, saya bisa mengatakan ini, kualitas hidup kita ditentukan oleh pemahaman kita dan penghayatan kita akan kasih Allah. Nah, ada sebuah survei atau hasil penelitian yang menurut saya ini sangat bagus. Dan hasil penelitian ini mengatakan bahwa kita semua yang kadar cintanya di bawah 200 Hz, pokoknya di dalam buku ini David Honkin pernah melakukan penelitian bahwa kadar cinta saudara itu bisa dideteksi kekuatannya. Orang yang dilimpahi dengan kasih sayang dan sebagainya, hasilnya seperti ini. Kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh dengan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Kebanyakan orang yang sakit-sakit, di dalamnya tidak ada hati yang penuh dengan kasih dan tidak mau menyalurkan kasih. Yang ada hanyalah kesedihan dan derean air mata. Katanya getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seorang mudah terserang penyakit. Maka tidak heran Rasul Paulus pernah membuat sebuah himbauan atau surat kepada jemaat yang di Efesus, dan bunyi suratnya adalah seperti ini. Ini penting sekali. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa. Nah, ini penting saudara, simak baik-baik. Rasul Paulus tidak berdoa, aku berdoa supaya kamu akan dilimpahi dengan harta benda di rumahmu dan kamu tidak akan menjadi miskin. Tidak ada doanya seperti itu. Aku berdoa supaya kamu dapat pangkat, dapat gelar dan kamu menjadi orang yang ternama. Tidak ada juga doanya. Doanya adalah aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Kristus. Ujung-ujungnya ini luar biasa. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara-saudara, saya tadi mengatakan kualitas hidup kita tergantung dari kualitas pemahaman dan penghayatan akan kasih. Mengapa? Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek untuk memberikannya. Love demands object. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rencananya. Karena manusia bisa merasakan kasih Allah. Amin. Dengar baik-baik. Anda punya kasih. Tapi kalau tidak bisa disalurkan dan tidak mau atau tidak ada orang yang mau menerima kasih saudara, Anda setengah mati. Pernah ditolak cintanya? Bagaimana waktu cintamu ditolak, coba, kasihmu ditolak oleh orang? Sakitnya tuh di sini. Nyanyiannya ke sana kemari, teganya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oh ya nasib. Mengapa begini? Ketika cinta kita ditolak, kita atau saudara bisa menderita karena apa? Love, demand, objek. Itulah sebabnya bahagia tidaknya, sehat tidaknya hidup saudara tergantung dari kualitas cinta yang ada. Nah, kalau saya bicara mengenai cinta, semua kata cinta di dalam ayat tadi pakai kata agape. Agape adalah kualitas kasih paling tinggi, yaitu kasih Allah.
kasih tanpa syarat. Amin. Jadi konteks kita kasih tanpa syarat. Saudara bisa mengasihi tanpa syarat? Amin. Aku mengasihi engkau walaupun, bisa ya? Aku mengasihi engkau walaupun engkau pernah mengkhianati aku. Aku mengasihi engkau walaupun engkau sudah tidak sekencang dulu. Aku mengasihi engkau walaupun sekarang engkau sudah botak, gigi udah rontok, penglihatan berkurang, telinga budek. Masih bisa mengasihi. Itu kasih walaupun. Amin. Kasih yang lain, kasih jikalau. Itu bukan kasih agape. Aku mengasihi engkau jikalau gaji bulanan dikasih semua. Itu bukan kasih Allah. Yang saya bicarakan kasih agape. Amin. Nah, saudara ini luar biasa. Saya dapat pewahyuan dari kebenaran ini waktu saya menyiapkan ini. Saya baru tahu. Saya baru baru mudeng, baru mengerti kenapa seluruh hukum Allah diperas menjadi satu oleh Tuhan Yesus. Hukum kasih. Great commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Jadi kalau Allah itu kasih dan kita adalah objek kasih Allah dan kita sudah menerima kasih Allah, maka sudah selayaknya hidup kita menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Orang-orang yang begini menurut David Hawkins yang hidup dalam kasih, Anda mengantongi 500 Hz. Kalau sudah punya 500 Hz jarang sakit. Mengapa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Anda tidak perlu takut dikhianati. Kenapa? Ada pengampunan di sini. Iya kan? Bahkan waktu orang-orang yang mengkhianati saudara datang, saya minta maaf ya, saya kemarin membuat kesalahan. Dari kemarin sudah saya maafkan. Amin. Itulah sebabnya kasih punya kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, love gives identity. Ini penting sekali saudara-saudara. Kasih itu memberi kita identitas. Maka Yohanes menulis begini, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bagaimana saudara tahu Anda umat Allah? Bagaimana Anda tahu, oh dia hamba Allah, oh dia umat Allah. Bagaimana saudara tahu? Dari apanya? Bagaimana saudara tahu, oh ini anak Allah, ini hamba Allah. Bagaimana saudara tahu? Bukan dari ucapannya semata-mata. Jangan pikir karena dia hafal ayat Alkitab, kemudian otomatis dia adalah umat Allah. Ada banyak yang hafal Alkitab, tapi tidak melakukan apa yang dia hafalkan. Setiap kali ngomong mengutip, ada tertulis saudara. Firman Allah berkata, pernah ketemu orang yang seperti itu saudara? Dia fasih mengutip ayat Alkitab, setiap kali ngomong, bahkan nawar sandal jepit pakai mengutip ayat firman Tuhan. Tuhan bilang saudara, haleluya. Bukan betapa fasihnya ia mengucapkan firman Allah, tapi adakah kasih di dalam diri orang itu. Identitas kita kasih. Amin. Ada yang ditanya, kutanya pada hari Minggu ke mana? Ke gereja. Hari Senin ke gereja. Hari Selasa persekutuan doa. Hari Rabu kaum wanita. Hari Kamis doa puasa. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih Allah. Walaupun di gereja dia bisa menyanyi begitu fasih dengan kata-kata yang luar biasa. Wajahnya kelihatan suci, bisa menyanyikan siapakah aku ini. Dipikir Tuhan tidak tahu. Ujung-ujungnya Anda ini umat Allah, hamba Allah, anak Allah atau tidak, dicek dari kasih. Kalau boleh kita istilahnya kasarnya dibelah hati kita. Hanya ada satu, kasih. Dan orang-orang yang memiliki kasih, identitasnya jelas. Amin. Makanya saya tidak habis mengerti. Ada orang-orang yang tiap hari menyebut Allah yang maha mengasihi dan penyayang. Kerjaannya menebar kebencian. Wah, kebencian, bohong, ancam, kafir-kafirkan yang lain. Saudara-saudara tidak boleh. Allah itu kasih dan itu terbukti kalau Anda adalah dari Allah, Anda harus mempraktekkan kasih. Amin. Udah mengasihi?
Haleluya. Kasih bukan menjadi sesuatu yang harus, itu menjadi gaya hidup. Yang kedua, love protects our lives. Oh saudara-saudara, yang namanya kasih itu melindungi. Orang yang punya kasih itu waduh luar biasa. Anda mencintai istri, Anda pasti melindungi istri, ya kan? Anda mencintai anak, Anda pasti melindungi anak. Luar biasa. Anak saya yang kedua ini baru beli anjing. Waduh, itu anjing diperlakukan luar biasa di rumah. Mulai dari diberikan tempatnya, ada kasurnya, ada bantalnya. Wah, luar biasa saudara. Karena dia mengasihi, dia melindungi. Nah, satu kali dia pergi ke satu tempat, dititipkan ke rumah saya. Jadi anak saya yang sudah menikah ini, dia beli anjing, kemudian dia ada kerjaan, dititipkan. Ini anjing meronta setiap malam, keluar, menggonggong terusan. Saya keluarkan dari kandangnya, saya lupa masukkan kembali, anjing itu lari. Waduh, anak saya marahnya bukan main dengan saya. Papa bagaimana? Ini anjing kesukaan saya kok bisa dibiarkan ya? Maksud saya ini Pak, biar Papa bisa tidur, karena anjingnya semalam-malaman pengen keluar dari kandangnya. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Anjing itu hilang seminggu. Saya rasa bersalah karena anak saya merasa ini anjing kesukaan saya. Dia mengasihi, dia melakukan segalanya untuk ini. Saudara-saudara, terus terang saya keluar ambil sepeda motor, saya berdoa. Tuhan, tolong saya masuk gang, dari gang berdoa anjing yang hilang ini supaya ditemukan. Karena saya rasa bersalah, ya kan? Saya berdoa. Dengar baik-baik. Anjing sudah 1 minggu tidak ketemu. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong. Anak saya masih percaya anjing itu akan, dia berdoa. Di dalam chapel pagi itu dia doakan, Tuhan tolong anjingku yang hilang supaya bisa ditemukan. Luar biasa, dalam 1 minggu anjing itu pulang. Cinta itu bisa menolong kita luar biasa. Amin. Nah, mengapa saya khotbah ini? Kan begini. Orang yang punya kasih sayang, orang yang merasakan kasih sayang, dia tidak akan kesulitan menghadapi pencobaan. Buktinya Tuhan Yesus. Sebelum Yesus dicobai, Yesus mendengarkan sebuah kata-kata atau kalimat kasih sayang yang bunyinya begini. Selesai dibaptis, ada suara dari surga bunyinya, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kalimat itu meneguhkan jati dirinya, dan dengan jati diri yang jelas dia bisa mengalahkan pencobaan yang semua dimulai dengan perkataan, "Since you are the son of God." Kalau kamu adalah anak Allah, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat akan menopang kamu. Kalau kamu anak Allah, saudara-saudara, dalam hidup ini Anda akan menghadapi 3 macam pencobaan yang sama. Cobaan mengenai harta, cobaan mengenai popularitas, cobaan mengenai tahta. Dan semuanya bisa diatasi kalau identitasmu jelas. Amin. Mengapa ada orang berlomba-lomba pengen menjadi orang yang berkuasa? Tujuannya satu, penghargaan. Iya kan? Wah, habiskan hartanya, berlomba-lomba dengan melakukan segala macam cara, bahkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tujuannya supaya menang. Bahkan sudah kalah, ngaku menang. Kenapa tertawa? Ada lagunya. Jikalau kau menang, benar-benar menang. Ngapain saudara mengorbankan nilai-nilai hidup saudara hanya demi untuk tahta, harta, permata, wanita supaya dihargai? Kita berharga tanpa semuanya ini. Di hadapan Tuhan, tanpa pelayanan, tanpa tahta, tanpa harta, Allah menganggap Anda berharga. Katakan kepada teman saudara, Anda berharga tanpa barang berharga. Serius nih saudara. Saya mau terus terang dengan saudara, ada orang yang sampai hari ini karena krisis identitas, karena kurang kasih sayang, dia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan ini. Mereka yang dapat kasih sayang yang cukup dan hidup dalam kasih sayang ilahi tidak perlu takut.
Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Saya pernah sharing dengan saudara, satu pesawat dengan seorang ibu. Naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya. Ibu ini di samping saya. Saya kasihan sekali. Selama dalam perjalanan tangannya begini. Gak bisa ditekuk. Karena gelangnya dipakai semua. Serius saudara. Saya mikir selama perjalanan, ibu ini ngapain? Gelang semuanya dipakai. Apakah dengan dia menunjukkan saya punya barang berharga, kemudian jadi berharga? Salah. Waspadai ibu-ibu. Silahkan kalau punya uang beli permata. Tapi jangan pikir kalau Anda punya permata langsung berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena barang berharga. Kita berharga karena Yesus sudah bayar harga di kayu salib. Amin. Haleluya. Yakin? Jadi kalau besok ketemu dengan teman yang bangganya, saya baru beli tas dari Prancis. Kemudian tasmu dari di Baduyut, Anda enggak perlu rendah diri. Amin. Jangan suka banding-bandingan. HP-mu merek apa? iPhone XS Max. Kemudian saudara ganti tanya, kamu punya apa? Nexian. Udah out of date, sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, Anda tidak perlu membanding-bandingkan untuk mendongkrak harga diri. Kita sudah berharga. Jadi kita tidak akan jatuh dengan bahkan ini karena kasih Tuhan cukup mengangkat kita. Anda berharga karena Tuhan, bukan yang lain. Amin. Saya bertanya, kalau saya meluahkan sepatu ini, saudara mau menghargai berapa? Sepatu saya. Ayo, ada yang berani? Rockport mereknya. Berani berapa, Pak? Berani berapa? Tidak apa-apa lah, harga berapa aja. 150? 150. Ada yang berani 175? 120? Sepatu yang sama, mereknya sama, harga belinya sama, dari toko yang sama, masa pakainya sama, dimiliki Barack Obama, dilelang. Bisa ribuan dolar. Yang membedakan apanya? Pemiliknya. Kamu umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Itulah sebabnya dia berani datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, karena kau adalah kepunyaan Allah. Allah mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi tolong pastikan Anda dikasihi oleh Tuhan, karena kasih memproteksi hidup saudara dari cobaan. Haleluya. Wajahnya mulai bersinar. Berikutnya, kasih itu memulihkan. Love restores relationship. Saya mau kita semua mengucapkan ini. Kasih memulihkan hubungan. 1, 2, 3. Saya mau tanya, ada yang pintar di sini menganalisa. Kenapa sampai hari ini Bang Toyib tidak pulang-pulang? Saudara tahu Bang Toyib ada di mana coba? Udah 10 kali lebaran. 10 kali puasa Bang Toyib belum pulang-pulang. Istrinya masih nyanyi nih. Bang Toyib, Bang Toyib. Kenapa Bang Toyib tidak pulang? Bang Toyib bikin malu saya, saudara-saudara. Dan kaum pria cukup terganggu. Saya bersyukur ada orang yang menjawab lagu itu. Aku bukan Bang Toyib. Kalau Anda ada masalah, ada konflik hubungan, jangan minggat. Kasih itu bisa memulihkan. Amin. Apapun juga persoalannya, kalau Anda mengasihi orang itu, Anda harus bisa menerima tanpa memperhitungkan lagi kesalahannya. Sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan mengampuni kita, Dia mengampuni dan melupakan sejauh timur dari barat. When He forgave, He forget. Amin. Ibu-ibu, kalau engkau mengampuni suamimu, ampuni dia dan bilang, yang sudah ya sudahlah sayang. Tidak usah diungkit-ungkit, kamu sudah melakukan 357 kali.
Tidak perlu diungkit-ungkit lagi, amin. Ada kisah menarik. Saudara tahulah ada anak yang kurang ajar, bapaknya belum mati udah minta warisan. Ya kan? Itu kalau di konteks orang Jawa itu namanya ngalup. Ngalup itu mengharapkan orang tua mati. Ini kurang ajar, tapi bapaknya baik sekali. Akhirnya dia kasih warisannya, dia pergi tidak tahu kemana. Main kasino, pesta pora atau apapun juga. Atau pakai narkoba tidak tahu. Yang jelas uangnya habis setelah itu. Setelah habis dia tidak punya uang, mau makan saja tidak bisa, dia kerja di peternakan babi. Mungkin belum ada gajian, dia makan itu makanan babi. Dan akhirnya dia sadar dalam keadaan yang terendah dalam hidupnya, dia bilang, aku mau pulang. Kalau toh saya tidak dianggap anak lagi tidak apa-apa. Yang penting aku pulang karena di rumah bapak makanannya lebih enak, ya kan? Daripada saya makan makanan babi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Menurut versi anaknya. Tapi bapaknya bilang, dia bilang sama pembantunya, kasih cincin, kasih sepatu baru, kasih jubah yang baru, potong lembu, kita bikin pesta. Yang hilang sudah ditemukan. Dan dia tidak memperhitungkan kesalahannya kemarin. Itulah kasih. Kasih memulihkan hubungan. Haleluya. Bisa mengampuni dia? Yang pernah mengkhianati saudara, bisa mengampuni dia? Dan tidak menghitung-hitung lagi? Bisa mengampuni orang yang pernah bikin susah hidup saudara? Dan pulih lagi hubungannya? Haleluya. Amin. Saudara belajar dari Yusuf. Yusuf kasih nama anak yang pertama Manasye. Saudara tahu artinya Manasye? God caused me to forget. Allah membuat aku lupa orang-orang yang bikin susah hidup saya dan kesusahan saya. Oleh karena itu dia dipulihkan hubungannya dengan kakak-kakaknya. Saudara-saudara, hanya kasih yang bisa memulihkan hubungan saudara. Karena di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada maaf. Maaf dan pengampunan itu yang memulihkan hubungan. Amin. Haleluya. Tadi dikatakan oleh David Hawkins, orang-orang yang suka mengeluh, banyak dendam, punya kepahitan, getaran cintanya di bawah 200, hanya 40-50. Orang-orang ini sering sakit. Jadi kalau saudara akhir-akhir ini kok sakit-sakitan, tolong cek getaran kasih saudara. Siapa tahu saudara terlalu banyak kepahitan. Karena ada yang meneliti, Anda marah karena kepahitan, Anda marah 5 menit. Sistem kekebalan tubuh saudara macet 6 jam. Dan itu terbukti, ini dari penelitian. Anda marah 5 menit, langsung organ tubuh yang memproduksi imun sistem itu macet 6 jam. Makanya Yesus bilang kalau kamu marah jangan sampai bau malam. Ya kan? Jadi saudara-saudara harus punya keterampilan untuk bisa memaafkan. Supaya hubungan dipulihkan. Dan hanya kasih agape yang bisa menolong saudara. Amin. Haleluya. Bisa memaafkan dia? Bisa. Benar nih. Apa tandanya bahwa saudara sudah maafkan? Bisa mendoakan dia? Bunyi doanya bagaimana? Ya Bapa, aku mengampuni dia yang pernah menyakitkan hatiku. Yang pernah mengkhianati di depan mataku. Oh Tuhan, lancarkan rezekinya. Beri dia berkat supaya dia lebih berbahagia dengan yang dia bawa sekarang. Tetapi Tuhan kalau boleh kasih dia pelajaran. Apa pelajarannya? Ayo. Sambar petir itu bukan doa. Itu Anda sedang mengutuki orang. Dengar baik-baik. Yesus yang memeras hukum Allah menjadi satu hukum kasih tadi, yang 10 hukum Allah. Dia bukan hanya mengajarkan kasihilah musuhmu secara teori, dia mempraktekkan.
Makanya waktu dia dicaci maki, dihina, dizolimin, difitnah. Bahkan waktu dia memikul salib, lihat lewat Via Dolorosa ada yang menampar mukanya, yang meludahi wajahnya. Ada yang menjabak janggutnya dan ada yang menghina dia. Saya tidak menemukan di dalam kitab Injil. Maka berhentilah Yesus dan menatap wajah mereka. Dan Yesus berkata, tunggu pembalasan saya. Tidak ada. Dia di kayu salib mengucapkan kalimat ini yang kita semua yang mengaku pengikut Kristus harus mengikuti kasih Kristus. Ya Bapa. Apa? Pengampunan itu memulihkan. Ibu-ibu, ampunilah suamimu. Semua suami bilang haleluya. Suami-suami, ampunilah istrimu. Semua istri bilang puji Tuhan. Yang sudah ya sudahlah. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Amin. Tanda bahwa Anda mengampuni kalau ingat peristiwanya, lewat tempat kejadiannya, lihat wajahnya atau mirip dengan kumisnya, Anda tidak bergetar lagi sininya. Tidak jengkel lagi. Kalau Anda diputuskan di Pantai Ancol, kemudian setiap kali mau lewat Ancol gemetar. Ya. Anda belum mengampuni. Kalau lihat fotonya ambil pisau langsung ditusuk-tusuk. Ya, dia yang bikin saya susah, tidak boleh. Love restore. Hanya kasih yang bisa memulihkan saudara. Katakan amin. Terakhir. Kasih itu menyembuhkan. Amin. Kasih itu menyembuhkan. Saudara-saudara, analisa David Hawkins PhD yang katanya meneliti dan menyembuhkan banyak orang itu benar. Nanti saya akan bacakan artikelnya. Orang-orang yang banyak kasih sayang, dipenuhi kasih sayang, hidup dalam kasih sayang, mereka kemana-mana sehat dan bisa dirasakan hadiratnya, aura positifnya oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan begini, Yesus pernah ketemu dengan orang sakit kusta. Dalam sosiologi Yahudi, orang sakit kusta itu najis. Tidak ada yang berani menyentuh. Kalau dia nyentuh saya najis. Saya ikut najis dan harus mandi 7 kali. Nah, tidak ada yang mau bersentuhan dengan orang itu. Makanya waktu orang sakit kusta ini datang kepada Yesus bilang, jikalau engkau mau, tahirkanlah saya. Kemudian ini jawabannya Markus 1:41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, seorang penafsir pernah mengatakan ada tentara Romawi yang pembantunya sakit. Dan dia datang atau memerintahkan orang supaya Yesus datang menyembuhkan. Ada penafsir yang mengatakan, yang menyembuhkan pembantunya adalah kasihnya. Kasih sang majikan kepada pembantunya itu yang membuat Yesus menggerakkan kuasanya. Ketika Anda jatuh belas kasihan dan Anda melakukan sesuatu karena termotivasi oleh kasih, maka yang punya kasih, yang maha kasih, yang bikin hukum kasih akan mengulurkan kuasanya supaya kasihnya bisa dirasakan oleh orang itu. Amin. Jadi kalau saudara lihat orang memerlukan kesembuhan dan sebagainya, kalau Anda tergerak oleh belas kasihan, tidak usah pikir mujizatnya bagaimana. Kasihmu itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Amin. Jadi yang selama ini jarang tidur, ada banyak stres, rasa tertolak, sudah sakit-sakitan, kepala pusing, kena stroke dan sebagainya, tolong cek baik-baik. Apakah Anda sudah merasa cukup dikasih atau Anda merasa tidak ada orang yang mengasihi saya? Ada kabar baik buat saudara, Yesus mengasihi Anda. Tuhan punya semacam desperate. Tuhan seperti, saya ingin mencurahkan kasih saya kepada kalian. Kasih itu mengalir dan tersedia setiap saat. Siapapun, dimanapun Anda bisa mendapatkan akses kasih Allah. Dan kasih itu menyembuhkan. Kasih itu memulihkan. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Bulan lalu saya dari Amerika dapat kesempatan melayani dan ketemu dengan Kyle William dengan istrinya namanya Carol. Waktu makan kami dapat cerita yang luar biasa. Ternyata mereka pernah punya masalah rumah tangga yang pelik.
pernikahannya. Mohon maaf, Kyle Williams sebagai pengusaha dia pernah selingkuh 4 kali. Istrinya rasa seperti ditolak, ditampar, tapi dia mengasihi suami. Dalam situasi yang serba carut marut, perusahaannya bangkrut, Kyle Williams membuat keputusan yang salah. Dia menceraikan Carol. Saudara-saudara, wanita yang sudah anak 2 dalam situasi yang sulit ini, dia terus mencintai dan mengampuni. Dia mengampuni dan mendoakan suaminya. Dia mendoakan dan dia bilang, saya tiap pagi, saya mengasihi, saya anggap suami saya lagi kumat. Saya berdoa supaya dia waras lagi. Sehingga dia bisa kembali ke pelukan saya. Jadi 2 tahun dia berdoa. Dia 2 tahun berdoa pagi siang malam mendoakan suaminya karena dia mencintainya. Saudara-saudara, hari Natal suaminya kirim SMS. Mau ketemu dan diajak makan malam. Ex suaminya ini kan. Karena sudah diceraikan 2 tahun. Dan saudara tahu waktu makan malam. Tiba-tiba Kyle Williams mengatakan, maukah kamu menikah lagi dengan saya? Padahal sudah diceraikan. Carol mengatakan, sudah lama saya mendoakan supaya kamu kembali. Kamu kembali saat ini karena kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Akhirnya mereka menikah kembali dan sekarang diberkati. Punya 34 pom bensin di Oklahoma. Punya 40 klinik. Punya perusahaan pengeboran minyak. Diberkati dan luar biasa. Karena apa? Kasih itu memulihkan, menyembuhkan, meneguhkan, menolong saudara. Dan yang saudara perlukan sekarang ini, kasih. Kembali kepada kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, praktekkan kasih Tuhan. Dan hidup saudara akan diberkati.